إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwafillah yang semoga Allah muliakan, sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, innal aqil, sesungguhnya orang yang berakal, lam yahrumhu nasibuhu minad dunya, bagian yang ia dapatkan di dunia yang berupa dunia, nasibahu minal akhirah, tidak menghalangi bagiannya yang ia peroleh kelak nanti di akhirat. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib bahwa seorang yang berakal adalah orang yang bagian yang ia dapatkan di dunia tidak sampai menghalangi bagian yang kelak ia peroleh nanti di akhirat. Artinya ketika dia mendapatkan dunia, dia memiliki dunia, maka tidak sampai menghalangi pahala yang akan dia dapatkan nanti di akhirat. Sebagaimana yang semoga Allah muliakan, bahwa dunia itu kata beliau adalah halaluha hisabun. Innamad dunya halaluha hisabun. Sesungguhnya dunia itu yang halalnya adalah hisab. Wa haramuha an-naru, dan yang haramnya adalah neraka. Waliyadzubillah. Kemudian perkataan ulama yang lain bahwasanya yang namanya dunia, yang namanya harta atau perkara-perkara dunia bagi seseorang memiliki 3 perkara. Yang pertama berpahala, yang kedua berdosa, yang ketiga sia-sia. Jadi sebagaimana sekali lagi bahwasanya dunia yang kita miliki bisa berpotensi 3 hal. Bisa mengandung pahala, bisa mengandung dosa, dan bisa sia-sia. Contoh nyata, kita punya handphone. Handphone ini bisa menjadi pahala, bisa menjadi dosa, atau menjadi sesuatu yang sia-sia. Sesuatu yang menjadi pahala, sebagaimana kita paham insya Allah, maka handphonenya dijadikan alat untuk dakwah. Handphone misalnya diinstal zikir pagi dan petang, ya, kemudian Al-Quran, kemudian aplikasi hadis, ya, kemudian aplikasi TikTok. Boleh nggak aplikasi TikTok? Boleh tidak? Ayo. Artinya kafilah semoga Allah muliakan, ketika handphonenya digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat, maka insya Allah itu mengandung pahala. Tapi handphone bisa menjadi dosa ketika apa?
Ayo, ketika handphone itu jadi wasilah maksiat, buka website yang penuh dengan munding yang tidak punya baju, naudzubillahi min dzalik. Perkara-perkara maksiat, perkara-perkara dosa. Maka handphone yang mengandung atau menjadi wasilah mengandung dosa bagi seseorang itu, naudzubillahi min dzalik. Ya. Jadi bisa berpotensi pahala, bisa berpotensi dosa. Yang ketiga bisa berpotensi sia-sia. Ketika apa? Iya, handphone tidak ada niatnya beli handphone untuk kebaikan, tidak ada. Yang penting mah gaya. Yang penting gengsi. Yang penting up to date ya? Update. Yang penting handphone yang canggih. Allah musta'an. Tidak berpikir bahwasanya bagaimana handphone ini bisa bermanfaat untuk dirinya di akhirat. Ya. Jadi bapak-bapak yang semoga Allah muliakan, ketika seseorang handphonenya handphone canggih, ya, 20 juta. Ada handphone 20 juta? Ada ya? Saya belum tahu nih. Ya. Alhamdulillah, masya Allah. Jamil. Baru tahu saya. Oh, gitu 20 juta tanya. Sarwa kene gini. Salam. Dengan handphone yang 1 juta, kira-kira di sisi Allah mulia mana? Ngarulang. Nah, mulia mana? Jamil. Kalau secara dunia bisa jadi mulia yang mana? Yang 10 juta, yang 20 juta. Tapi di sisi Allah bisa jadi yang lebih mulia mana? Kenapa? Karena digunakan untuk yang sia-sia. Digunakan untuk yang bermanfaat, yang berpahala. Begitu. Tapi di sisi Allah bisa jadi yang mulia itu yang 20 juta. Ketika apa? Yang 20 juta itu untuk apa tadi? Bermaksiat kene dewa. Bermanfaat. Ketika apa? Yang 20 juta itu digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat, maka insya Allah itu menjadi pahala, ladang pahala. Orang mungkin menyangka belagu, itu dijadikan apa? Pahala. Walaupun dia 20 juta jadi apa? Pahala. Masya Allah. Maka ikhwafil yang semoga Allah muliakan. Maka tadi yang disampaikan oleh siapa? Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kata beliau, innal aqil, sesungguhnya orang yang berakal, lam yahrumhu nasibuhu minad dunya hadzahu minal akhirah. Maka bagian yang ia dapatkan di dunia tidak sampai menghalangi kelak yang ia peroleh pahalanya di mana? Bagiannya di akhirat. Maka mudah-mudahan motor kita pakai jadi pahala. Datang ke ini teh? Pekajian, Masya Allah. Touring dalam rangka untuk menengok janda astagfirullah calon. Ya, Masya Allah, ziarah ke pesantren, ziarah ke asatidzah dalam rangka untuk menjalin memanjangkan tali ukhuwah, silatul ukhuwah. Maka perkara motornya akan menjadi pahala insya Allah. Born to die. Born to apa? Born to pray, pray to born. Born to pray, journey to jannah. Insya Allah. Jamnya jadi pahala. Masya Allah. Laptopnya jadi pahala. Ini 4K-nya. Apa ini teh namanya teh? Nokia teh. Iya, Nokia teh namanya. Kameranya jadi apa? Pahala. Insya Allah. Digunakan yang nyorot yang ganteng-ganteng. Masya Allah. Jadi kajian. Ini insya Allah akan bernilai pahala. Setiap yang kita keluarkan rupiahnya itu akan mengandung pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa mengandung pahala, bisa mengandung dosa, bisa sia-sia. Tidak dosa, tidak berpahala. Mudah-mudahan insya Allah kita seluruh yang kita miliki mudah-mudahan jadi apa? Pahala. Insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik. Bapak Ibu, ikhwafillah yang semoga Allah muliakan, kita akan lanjutkan pembahasan baru ya. Karena kemarin sudah selesai alhamdulillah, betul ya? Tentang kemarin itu qobad dan khiyar. Khiyar dan qobad. Ya, insyaallah kita masuk ke dalam pembahasan baru yaitu asyurut fil bai'. Persyaratan di dalam jual beli.
Dulu pernah kita membahas syarat-syarat jual beli. Apa saja? Nah, itu insyaallah sudah kita pelajari. Sekarang yang kita bahas adalah persyaratan di dalam jual beli. Apa bedanya syarat jual beli dan persyaratan dalam jual beli? Insyaallah kita akan coba membahasnya di kesempatan malam hari ini insyaallah ya. Baik. Silakan, mungkin ada yang ingin membaca agar lebih konsentrasi. Tafadhol, silakan. Siapa? Ya, tafadhol. Persyaratan dalam jual beli. Ya. Salah satu pihak mewajibkan atau memberikan persyaratan tertentu kepada pihak yang lain dengan adanya sebab yang memiliki manfaat atau tujuan yang baik untuk dirinya. Misalnya, Muhammad membeli mobil dengan memberikan syarat penjual agar mobil tersebut harus dikirim ke kota di luar kota. Iya. Membingungkan ya, dikirim ke kota di luar kota. Maksudnya dikirim ke luar kota gitu aja ya, afwan. Nah, jadi inilah yang disebut dengan asyurut fil bai, persyaratan dalam jual beli, yaitu ilzamu ahadil muta'aqidainil akhar bisababil aqdi ma lahu fihi manfa'ah. Jadi salah satu pihak mewajibkan, mengharuskan atau memberikan satu persyaratan kepada pihak yang lain. Misalnya kalau yang ini siapa yang memberikan persyaratan? Yang contoh di sini siapa yang memberikan persyaratan? Penjual, pembeli. Pembeli memberikan syarat kepada siapa? Penjual. Untuk apa? Untuk dikirim ke luar kota. Nah, kalau Bapak mau mengantarkan mobil ini ke luar kota, maka saya akan beli. Sok, berapa harganya? 200 juta. Oke, tapi diantar ya ke Jakarta. Siap. Nah, kemudian akhirnya diberikan 200 juta itu diantar ke luar kota. Maka diantarnya ke luar kota itu namanya persyaratan dalam jual beli. Paham? Lanjut dulu. Dalil bolehnya melakukan persyaratan. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil 'uqud. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Al-Maidah ayat 1. Ya. Lanjutkan. Lalu dalam hadis Tirmizi 1272 telah menceritakan kepada kami Kathir bin Abdullah bin Amru bin Auf al-Muzani dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah SAW bersabda, perdamaian diperbolehkan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin boleh menentukan syarat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Nah, dua ini, yang satu Al-Quran, yang satu Al-Hadis atau Sunnah. Yang pertama Al-Quran surat apa dalilnya? Al-Maidah ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil 'uqud. Aufu penuhilah. Maknanya apa? Penuhilah. Al-uqud atau bil uqud, akad-akad. Apa? Akad-akad. Nah, akad-akad ini sebagaimana sudah kita jelaskan dalam muqaddimah muamalah maliyah, dalam pengantar bab muamalah maliyah, bahwasanya akad itu bisa mengandung yang namanya tasarruf, transaksi, juga iltizam, juga janji-janji. Nah, persyaratan ini masuk ke dalam apa? Janji. Betul tidak? Janji untuk apa? Untuk memberikan mobil tadi atau mengantarkan mobil tadi ke mana? Ke luar kota. Janji bukan itu? Janji. Maka setiap janji harus ditepati. Mafhum? Itu dalil yang pertama surah Al-Maidah ayat 1. Kemudian Nabi SAW bersabda, ini hadisnya riwayat Al-Imam At-Tirmidzi dan ini hadisnya yang sahih. Kata Nabi SAW, as-sulhu jaiz. Perdamaian itu hukumnya boleh. Illa sulhan harrama halalan au ahalla haraman. Kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram dan yang mengharamkan yang halal. Contoh Pak, perdamaian yang menghalalkan yang haram atau sebaliknya mengharamkan yang halal. Gimana Pak? Perdamaian boleh. Tapi misalnya kita berdamai aja ya, jangan pasya terus, ya boleh. Tapi syaratnya kita nanti malam maghrib kita minum whisky ya 2 botol ewang. Nah, itu damai tapi menentukan syarat yang
haram. Boleh tidak? Tidak perbolehkan. Maka persyaratan maka perdamaian yang mensyaratkan adanya yang haram menjadi halal atau sebaliknya, maka kedamaian itu adalah kedamaian yang semu. Mafhum? Tidak diperbolehkan. Kemudian yang kedua, al-muslimuna ala syurutihim. Kaum muslimin itu berada pada syarat-syarat yang mereka lakukan. Misalnya, jangan masuk ke ke ruko ini kecuali yang ganteng-ganteng. Yang kecuali yang pakai sendal. Orang yang nggak pakai sendal berarti tidak boleh masuk. Maka hukumnya orang yang masuk tanpa pakai sendal boleh tidak? Tidak. Kenapa? Karena ada syarat. Paham? Syarat masuk sekolah, bayar SPP sekian, bayar infak sekian, tidak bayar. Maka hukumnya boleh tidak masuk? Tidak. Kenapa? Karena ada persyaratan yang ditentukan. Mafhum ya? Maka ikhwafil yang semoga Allah muliakan, al-muslimuna ala syurutihim. Kaum muslimin itu berada di atas syarat-syarat yang mereka buat. Harus menempati syarat yang mereka perbuat. Illa syaratan harrama halalan au ahalla haraman. Kecuali syarat yang mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram. Gitu ya. Paham ya? Contohnya misalnya bagaimana? Syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Boleh yang masuk ke ruko ini silakan, akhwat boleh asal tidak pakai kerudung. Nah, berarti ini apa? Menghalalkan menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal? Ya intinya bertentangan dengan syariat. Paham ya? Bertentangan dengan syariat. Ini dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Maidah ayat 1. Riwayat apa lagi? Satu lagi? Al-Imam At-Tirmidzi, kaum muslimin itu ada pada syarat yang mereka buat. Ya, kecuali syarat itu mengandung perkara menghalalkan yang haram atau sebaliknya mengharamkan yang halal. Ya, wallahu alam. Lanjut. Berikutnya, perbedaan antara syarat sah jual beli dengan persyaratan jual beli. Nah, beda syarat sah jual beli dengan persyaratan dalam jual beli. Silakan. Perbedaan antara memberikan persyaratan dalam jual beli dan syarat sah jual beli yaitu: 1. Syarat sah jual beli ditetapkan oleh agama, sedangkan memberikan persyaratan dalam jual beli ditetapkan oleh salah satu pihak pelaku transaksi. Bentar, nomor 1. Syarat sah jual beli ditetapkan oleh agama. Jadi siapa yang menetapkan syarat sah jual beli? Syariat. Syariat Islam. Ya, contohnya syarat sah jual beli apa? Yang masih ingat? Syarat sah jual beli. Apa? Saling ridho. Saling ridho. Apa lagi? Ayo apa? Balik. Kemudian apa lagi? Rukun jual beli apa saja? 1. Rukun jual beli. 1. Sujud. 2. Apa rukun jual beli? 1. Baik. Contohnya rukun jual beli itu ada ada 2 pihak, pembeli dan penjual. Kemudian apa lagi? Ada akad, ada sigoh, ada apa? Akad. Yang ketiga ada barang yang diperjualbelikan. Nah, setiap yang 3 ini nanti ada persyaratannya. Dalam barang misalnya, dalam perkara barang, maka syarat sah jual beli dalam perkara barangnya harus diketahui. An yakuna al-muthman ma'luman. Bahwasanya barang itu harus diketahui dengan cara apa? Birru'yah, dengan cara dilihat. Au bisifah, atau dengan cara disifati, karakteristiknya disebutkan. Begini. Saya jual baju, saya jual handphone, spesifikasinya begini. Disebutkan apa? Spesifikasinya. Maka itu menjadi syarat sah jual beli. Artinya kalau seseorang membeli sesuatu yang tidak jelas,
Beli dalam karung. Karungna naon? Teu apal. Pokona beli we ting ucing ting bagong. Pokona mah dibeli we. Seperti itu. Maka sah tidak jual belinya? Sah tidak? Kenapa? Karena tidak jelas. Kenapa tidak jelas? Yang dari mana sih saya tidak jelasnya? Karena syarat sah jual belinya tidak ada. Apa salah satunya? Tidak dilihat, tidak disifati, tidak tahu bagaimana barangnya, begitu. Contoh lagi dalam bab barang, saya mau jual, naon, paus, di mana? Tuh di laut, dekanlah 2 juta. Cik ala kemana? Boleh tidak begitu? Kenapa tidak? Belum dimiliki. La tabi malaisa indak. Sedek jual lah Range Rover, nusa, masih bagus. Boleh tidak? Tidak, karena bukan milik saya. Paham ya? Nah itu syarat sah jual beli. Siapa yang menentukan itu? Syariat. Paham? Nah sekarang bedanya dengan persyaratan dalam jual beli. Kalau persyaratan jual beli, siapa yang membuatnya? Nggak harus langkene. Siapa? Persyaratan dalam jual beli. Siapa yang memberikan persyaratan? Penjual atau pembeli. Paham? Paham? Untuk paham ya botol. Insya Allah paham ya. Jadi saya ulangi. Kalau syarat sah jual beli yang menentukan siapa? Syariat. Nah untuk tahu itu siapa, apa saja syarat jual beli, antum murojaah lagi yang kemarin. Syarat-syarat jual beli, rukun-rukun jual beli. Itu yang menjadikan syarat sah jual beli. Kalau persyaratan dalam jual beli, yang siapa yang membuat? Salah satu, misalnya, antum misalnya jual jual kain. Saya beli kain. Tapi syaratnya tolong sekalian buatkan baju, buatkan gamis. Kan kamu tuh tukang jahitnya, wajah-wajahnya tukang ngejahit. Tapi silahkan saya berikan uangnya sekalian langsung dijahit. Kalau tidak dijahit saya tidak akan beli kain itu. Boleh tidak begitu? Siapa yang menentukan syarat itu teh? Siapa? Pembeli. Paham? Itu berarti persyaratan dalam jual beli. Ya, jadi yang menentukan syarat sah jual beli siapa? Syariat. Kalau yang menentukan persyaratan dalam jual beli antara penjual atau pembeli. Ya, lanjut. Yang kedua, bila syarat sah jual beli dilanggar, maka akad yang dilakukan tidak sah. Namun bila mana persyaratan dalam jual beli yang dilanggar, maka akadnya tetap sah. Hanya saja pihak yang memberikan persyaratan berhak khiyar untuk melanjutkan atau membatalkan akad dan hal tersebut tidak merusak jual beli. Nah, kalau syarat sah jual beli itu dilanggar, maka mengakibatkan jual belinya tidak sah. Contoh yang tadi kan ya. Contohnya misalnya orang menjual barang yang belum dimiliki. Sah tidak jual belinya? Tidak sah jual belinya. Tapi kalau persyaratan yang tidak dipenuhi, misalnya tadi, saya beli mobil tapi syaratnya antar ke Jakarta. Oke, siap, kata si penjual teh. Uangnya ditransfer, uangnya diberikan. Ternyata, Pak, mohon maaf tidak bisa diantar ke Jakarta. Kenapa? Ya karena lagi ada demo Persib. Ada sesuatu lah pokoknya yang menghalangi untuk ke Jakarta. Wah, kumaha ini teh. Akhirnya bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Apakah sah atau tidak jual belinya? Sah. Akan tetapi si pembeli berhak khiyar. Apa khiyar teh? Khiyar itu memilih, membatalkan atau melanjutkan. Oh gitu, ya udahlah nggak apa-apa. Nah, berarti sah jual belinya? Sah. Tapi kalau nggak mau nggak jadi kalau gitu mah, karena saya mau pengennya diantar ke Jakarta. Boleh tidak begitu? Si penjual bolehkah melarang atau menahan uang yang si pembeli tidak? Tidak boleh. Kenapa? Karena si persyaratannya tidak terpenuhi. Ya, maka si pembeli berhak khiyar. Paham sampai sini? Insya Allah. Ya, lanjut. Jenis-jenis persyaratan dalam jual beli. Jenis-jenis persyaratan dalam bai dibagi menjadi 2 bagian. Bai itu apa? Bai itu? Jual beli ya. Jadi jenis-jenis persyaratan dalam bai itu maksudnya jual beli dibagi menjadi 2 bagian. Ya, lanjut. Jenis-jenis persyaratan dalam bai. Afan itu di copy paste-nya kebanyakan ya. Afan. Ya, Afan ya. Lanjut. Persyaratan yang dibenarkan dan ini merupakan hukum asal jual beli.
Yang pertama. Yang kedua, persyaratan yang tidak dibenarkan. Nah, jadi ada dua, ikhwafillah. Persyaratan dalam jual beli itu ada dua. Ada syarat-syarat yang dibenarkan, as-sahihah. Ada syarat-syarat yang tidak dibenarkan, yang afasidah, asyurut al-fasidah. Syarat-syarat yang rusak, syarat-syarat yang tidak dibenarkan. Baik, lanjut. Yang pertama, persyaratan yang dibenarkan, dan ini merupakan hukum asal jual beli. Nah, ini contoh salah satu persyaratan yang dibenarkan. Apa saja contohnya? A. Persyaratan yang sesuai dengan tuntutan akad. Misalnya, seseorang membeli mobil dan mensyaratkan kepada penjual agar menanggung cacatnya. Jaminan barang bebas dari cacat sudah menjadi kewajiban penjual, baik disyaratkan oleh pembeli maupun tidak. Akan tetapi persyaratan di sini bisa bertujuan sebagai penekanan. Nah, ya, syarat yang sesuai dengan tuntutan akad. Salah satu tuntutan akad adalah barang yang dijual harus yang bagus, yang jelek. Yang bagus. Penjual harus menjual yang bagus. Ya. Kemudian si pembeli mempersyaratkan, saya mau beli ini dengan catatan, ya, ininya harus jalan wifi, misalkan handphone. Saya mau beli handphone kamu tapi wifi-nya harus jalan, bisa pakai telepon, bisa pakai SMS, bisa pakai apa misalnya meledog-gogog, bisa pakai apa misalnya ya yang lain-lain. Maka yang demikian itu memang apa tuntutan akad, dia menjual harus sesuai dengan yang apa harus menjual sesuatu yang barang yang bisa digunakan oleh si pembeli. Paham? Tapi ketika itu disyaratkan lagi oleh si pembeli, maka ini persyaratannya sesuai dengan tuntutan akad. Paham? Baik. Contoh lagi misalnya, salah satu tuntutan akad, ya, ketika jual beli itu berpindah kepemilikan, ya kan? Setiap jual beli akan berpindah kepemilikan. Antum jual motor ke saya beli motor. Berarti motor itu milik siapa sekarang? Saya. Kalau uang jadi milik yang penjual. Betul? Berpindah kepemilikan. Kalau misalnya barang itu milik saya, boleh nggak saya jual ke siapapun? Boleh tidak? Boleh, karena milik saya. Saya berikan ke anak, saya berikan ke istri, saya berikan ke tetangga. Terserah saya. Nah, sementara si pembeli mempersyaratkan lagi, Pak, boleh saya membeli mobil Bapak, tapi setelah dibeli saya mau kasih ke istri saya. Boleh tidak? Boleh tidak? Kenapa boleh? Karena sudah jadi miliknya, memang miliknya. Paham? Maka persyaratan itu sesuai dengan tuntutan akad. Nah, berbeda dengan tuntutan akad itu yang berbeda tadi, berpindah kepemilikan. Kemudian kita mempersyaratkan, boleh ya saya jual motor ini ke kamu, tapi kamu jangan jual lagi ke siapa-siapa, pakai sampai rusak. Itu syarat bukan? Persyaratan bukan? Siapa yang menentukan persyaratan? Penjual kepada pembeli. Untuk apa? Untuk apa tadi? Untuk tidak dijual. Sementara yang namanya kalau sudah milik si pembeli, bagaimana? Bebas kumaha dia, betul tidak? Nah, maka ini nanti masuk ke dalam persyaratan yang rusak. Mafhum? Karena tidak sesuai dengan tuntutan akad. Ya, tapi nanti ada dua persyaratan yang rusak itu. Ada yang sah akadnya, ada yang sampai tidak sah. Insya Allah nanti setelah ini, insya Allah. Sekarang antum harus membedakan persyaratan yang sesuai dengan tuntutan akad. Tuntutan akad salah satunya berpindah kepemilikan. Kemudian menjual barang harus dengan sesuai yang fungsinya, yang memang menjual barang yang bagus, menjual barang yang baik, menjual barang yang sesuai yang diinginkan. Nah, maka ketika itu dipersyaratkan, memang itu sebagai tuntutan akad. Bisa dipahami? Insya Allah. Ya, lanjut. B. Persyaratan taufikiyah atau pengukuhan. Yaitu misal, penjual mensyaratkan pembeli mengajukan domin atau penjamin atau guarantor atau barang agunan. Biasanya untuk jual beli tidak tunai atau kredit. Dan bila mana pembeli terlambat memenuhi angsuran, maka penjual berhak menuntut penjamin untuk membayar atau berhak menjual barang agunan serta menutupi angsuran dari hasil penjualan barang tersebut. Termasuk dalam hal ini
diperbolehkan mempersyaratkan adanya uang muka dalam jual beli umum, bukan salam. Baik, yang atas dulu ya. Bahwasanya penjual mempersyaratkan pembeli mengajukan domin, penjamin atau garantor atau barang agunan dalam jual beli yang tidak tunai. Contoh misalnya gini. Saya sama Kang Dwiki jual beli motor. Kang Dwiki, saya beli motor lah. Boleh Ustaz, silahkan. Berapa? 10 juta. Dicicil. Sebulan 20.000. Sebulan 200.000 misalkan, atau 500.000, berarti sekian bulan ya, sekian tahun sekian tahun. Nah, kemudian kata Kang Dwi kita, tapi Ustadz punten saya minta penjamin. Siapa ya kalau Ustadz tidak bisa bayar, siapa penjaminnya? Oh, penjamin anak saya tuh gede badak wakna. Misalnya begitu ya, saya jaminkan tuh anak saya sebagai yang akan membayar. Kalau saya ada apa-apa, nanti dia yang bayar. Anak saya siap misalnya, oke siap. Nah, maka ini sebagai apa? Penjamin. Namanya asyurut atau sikiyah. Persyaratan dalam rangka mengukuhkan, menguatkan. Paham? Atau tadi, kalau tidak ada yang bisa menjamin, apa yang kira-kira yang akan menjadi jaminan? Misalnya barang yang kita miliki, rumah misalnya. Ada apa? Ada BPKB-nya. Kalau rumah teh? Ada sertifikatnya. Sertifikat saya berikan ke Kang Dwiki. Nih Kang Dwiki sebagai jaminan, saya titip sertifikat. Kalau saya telat, kalau saya tidak benar bayarnya, nanti bisa kita jual. Baik itu jaminan atau barang ini yang saya pakai. Nah, maka itu sebagai syarat atau sikiyah. Syarat dalam rangka mengukuhkan, menguatkan. Boleh tidak? Boleh. Ya, boleh. Karena kewajiban pembeli yang punya hutang harus bayar. Nah, jaminan untuk bisa bayar itu apa? Salah satunya adalah tadi ada penjamin atau ada barang agunan. Nah, barang agunan ini yang kelak akan dijual apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, yaitu kemacetan ya dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Nah, termasuk dalam hal ini diperbolehkan mempersyaratkan adanya uang muka. Nah, ini juga sama tausikiyah. Ada yang menguatkan. Saya mau beli mobil, sok DP-nya berapa? 20 juta. Nih, saya kasih 20 juta dulu. Besok atau lusa saya akan lunasi. Siap. Nah, maka terjadilah akad. Uang DP itu sebagai apa? Tausikiyah. Sebagai apa? Penguat. Sebagai penjamin, sebagai penguat bahwa saya benar-benar akan membeli. Kemudian kata si penjual mempersyaratkan lagi, kalau tidak besok atau lusa tidak bayar, hangus ya DP-nya. Boleh nggak gitu? Boleh tidak? Pengalaman. Kita mau jual motor mobil. Motor mobil dijual. Kemudian DP. Tapi kalau nanti 3 hari kemudian, kan bayar tuh 3 hari ya selanjutnya. Akan di cash, akan dibayar semuanya. Kalau 3 hari tidak jadi Ustadz, maka uang ini hangus ya. Boleh tidak? Boleh. Kenapa boleh? Syarat di awal. Iya, itu namanya jual beli urbun. Apa? Urbun. Nanti ada pembahasannya jual beli urbun. Itu adalah tanda jadi yang nanti akan hangus apabila jual belinya tidak terjadi. Tapi kalau terjadi, maka DP itu sebagai penambah nanti kurangnya berapa yang harus dibayarkan. Maka yang demikian diperbolehkan. Walaupun ada khilaf, ada yang tidak membolehkan, tapi jumhur kebanyakan ulama hukumnya boleh ya. Seperti misalnya jual rumah, developer ya, jual beli rumah, kan harus ada booking fee misalnya. Berapa? 1 juta. Kapan DP harus dibayar? Tanggal sekian. Kalau belum ada maka hangus ini booking fee-nya. Boleh tidak itu? Boleh ya. Masuk ke dalam itu tausikiyah ya. Allahu a'lam. Demikian. Lanjut lagi. Dadan belum? Persyaratan wasfiyah atau karakteristik atau sifat, yaitu pembeli mengajukan persyaratan kriteria tertentu pada barang atau syarat tertentu pada pembayaran. Misalnya, pembeli mensyaratkan warna mobil yang diinginkannya hijau atau pembayarannya tidak tunai. Nah, ini namanya asyurut al-wasfiyah. Persyaratan berupa karakteristik atau sifat yang jadi persyaratannya. Yaitu apabila si pembeli contohnya
dia mengajukan persyaratan kriteria tertentu pada barang. Misalnya tadi, saya mau beli mobil Avanza tapi mereknya merek apa? Saya beli mobil Avanza tapi warnanya apa misalnya hijau. Nah, maka itu jadi persyaratan. Aduh, tidak ada ternyata diantar ternyata warna hitam. Bagaimana si pembeli? Kan saya mesennya yang biru. Saya mesennya yang apa? Hijau. Yang datang warna hitam. Apa yang harus saya lakukan? Carikan. Nah, itu. Beda dari ketua MBI mah. Carikan. Iya. Ya. Maka si pembeli bagaimana? Nyarekan gitu. Si pembeli memilih atau khiyar mau diterima atau mau ditolak. Enggak. Saya mohon maaf, saya enggak mau yang hitam. Saya pengennya yang apa tadi? Yang hijau. Balikin lagi yang hitam ini. Saya pengennya yang mana? Hijau. Aduh, enggak ada hijau mah. Berarti balikin lagi duitnya. Boleh enggak gitu? Boleh. Itu namanya persyaratan apa? Apa namanya persyaratan apa? Wasfiyah atau karakteristik atau berupa sifat ya. Atau salah satunya berupa sifat juga, pembayarnya tidak tunai. Ya, beli mobil tapi catatannya boleh enggak dicicil? Bolehlah. Berapa lama? 30 tahun. Oh, mangga TR mah misalnya begitu ya. Silahkan 30. Boleh tidak itu? Boleh asal sesuai dengan kesepakatan. Ya, walaupun di luar adat. Nyicil motor, mobil biasanya 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Ini berapa? 100 tahun. Boleh tidak? Boleh tidak? Boleh. Ya, tadi Ari Tera mah ya. Paham ya? Insya Allah. Lanjut. Udah dan belum? Oh iya, mangga. Berikutnya D. Persyaratan manfaat pada barang. Misalnya penjual mobil mensyaratkan memakai dulu mobil tersebut selama 2 hari sejak akad. Atau pembeli kain mensyaratkan penjual untuk menjahit. Nah, mempersyaratkan manfaat ya pada barang yang diperjualbelikan. Ya, contohnya tadi misalnya saya beli mobil ke Kang Dwiki, saya beli mobil lah ya. Oh, boleh Ustaz, silakan. Mobil yang mana? Oh, ini aja yang murah ya, Range Rover ya. Misalnya gitu ya. Saya tapi pakai dulu ya. Boleh berapa? 2 tahun. Enggak gitu ya. Boleh kata Kang Riki, boleh nggak pakai masa-masa? Boleh. Itu persyaratan apa? Manfaat. Tapi kaji dah kalau berapa tadi? 2 tahun. Saya pakai dulu ya 1 hari, dicek dulu, bisa ada yang apa? Masalah. Oh, ketika kaki-kakinya begini, ketika ini begini, saya nanti komplain, ini harus dibenerin. Boleh tidak begitu? Boleh. Itu namanya persyaratan manfaat pada barang. Ya, paham ya? Atau satu lagi tadi, contohnya si pembeli kain mempersyaratkan penjual untuk menjahitnya. Ya, baik. Ini diantara persyaratan yang dibolehkan oleh syariat. Jadi ada berapa? Ada 4. 1, syaratan yang sesuai dengan tuntutan akad. Ya, jadi asyurut al-muwafaqah lil muqtadal aqdi. Jadi sesuai dengan persyaratan yang sesuai dengan tuntutan akad. Yang kedua, persyaratan tausikiyah asyurut atau penguatan ya. Itu contohnya harus paham ya. Yang ketiga wasfiyah karakteristik, contohnya harus paham. Karena nanti ketika kita tahu contoh, nanti ketika ada transaksi lain, oh ini serupanya dengan mana, itu maksudnya teh. Kalau hanya tausikiyah, naon tausikiyah tehnya? Nah, antum harus tahu contohnya, apalagi belum pernah belajar bahasa Arab, tidak tahu itu naon tausikiyah teh apa gitu ya. Naon. Nah, harus tahu apa? Contohnya. Oh, penguatan contohnya begini. Nanti ketika ada aplikasi yang baru, antum sebagai pembeli atau penjual bisa tahu mana nih kategorinya. Masuk ke 4 ini, masuk yang mana nih? Ke tuntutan akad, ke tausikiyah, ke apa tadi? Ke sifat karakteristik atau kepada manfaat. Ya, itu yang harus kita pahami ya sehingga bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kadang kita mah belajar yang seperti ini terus dihuapan ya. Tahu dihuapan? Jadi ada masalah nanya, Ketika belajar seperti ini, ketika ada permasalahan, minimal kita akan tahu, begitu maksudnya. Tahu apa konsep, insya Allah. Tapi itu dulu ya, mungkin setelah adzan kita lanjut
makan-makan. Lanjut Dilanjutkan nggak? Lanjutkan ya, insya Allah. Mudah-mudahan kita setelah selesai sholat isya lanjutkan sedikit lagi ya, insya Allah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Lanjutkan dulu. Baik. Alhamdulillah tadi sudah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik, tadi alhamdulillah sudah kita bahas contoh-contoh persyaratan yang diperbolehkan. Ada 4 ya, alhamdulillah. Sekarang kita membahas selanjutnya adalah persyaratan yang tidak dibenarkan. Fadhol. Persyaratan yang tidak dibenarkan terbagi ke dalam 2 jenis. Yang pertama, 1 yang bisa membatalkan akad. Yang kedua, yang tidak merusak akad jual beli, namun membatalkan persyaratan tersebut. Baik. Yang pertama, persyaratan Sebentar. menggabung akad. Sebelah. Jadi persyaratan dalam jual beli yang rusak, yang tidak dibenarkan, terdiri dari 2 jenis. Pertama, persyaratan yang bisa merusak akad, membatalkan akad. Jadi akad jual belinya rusak, batal. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak merusak akad, tidak merusak jual belinya, tapi akan membatalkan persyaratan yang dibuat tadi. Paham ya? Jadi 1 bisa membatalkan akad jual belinya, yang kedua mah tidak membatalkan akad jual beli, tapi persyaratannya menjadi batal. Ya, paham maksudnya? Jadi yang pertama mah yang rusaknya apa, Pak? Yang pertama rusaknya apa? Akadnya yang rusak, jual belinya nggak sah begitu. Yang kedua mah yang rusak itu apanya? Persyaratannya. Jadi jual belinya sah. Jual belinya apa?
sah, tapi persyaratannya tidak sah. Ya, lanjut. Di antaranya yang pertama, persyaratan menggabung akad qard dengan bai. Misalnya, Pak Ahmad meminjamkan uang kepada Pak Khalid sebanyak 50 juta rupiah dan akan dikembalikan dalam jumlah yang sama dengan syarat Pak Khalid menjual mobilnya kepada Pak Ahmad dengan harga 30 juta rupiah. Persyaratan ini hukumnya haram karena merupakan media menuju riba. Karena harga mobil Pak Khalid mungkin lebih mahal daripada biasanya. Baik, nah ini yang pertama yang membuat ya akad jual belinya tidak sah adalah persyaratan ketika itu ada penggabungan antara akad jual beli dengan akad qard. Apa akad qard teh, Pak? Apa akad qard teh? Qard. Hutang piutang. Hutang piutang dengan jual beli. Terjadinya jual beli karena ada kaitannya hutang piutang. Nah, maka yang menjadi disyaratkan seperti ini, maka jual belinya apa? Tidak sah. Contohnya tadi, misalnya Pak Ahmad dia pinjamkan uang 50 juta. Misalnya, saya pinjamin uang ke Kang Dwiki berapa? 50 juta. Oke, saya pinjemin, tapi mobil Pak Dwiki beli sama saya. Saya kalau nggak dibeli, saya nggak akan minjemin duit. Nah, maka jual belinya itu terjadi karena ada persyaratan hutang piutang. Atau hutang piutangnya terjadi karena ada syaratnya jual beli. Digabungkan antara jual beli dengan apa? Hutang piutang. Dan hutang piutang ini jadi sesuatu yang dipersyaratkan. Kalau tidak dipersyaratkan maka tidak apa-apa. Kalau ini mah jadi apa? Sesuatu yang dipersyaratkan. Sok saya mau, silahkan saya ambil nih uangnya, saya pinjamkan, tapi mobilnya saya sewa ya. Nah, atau apa misalnya rukonya saya sewa ya. Itu menjadi persyarat dan harganya bisa jadi lebih apa? Lebih murah. Kenapa? Karena saya punya sesuatu yang dipinjamkan. Yang tadinya misalnya ngontrak 2 juta per bulan, karena saya punya sesuatu yang dihutangkan kepada orang yang memiliki rokok itu, jadi kontraknya cuma 1,5 juta. Paham? Nah, inilah akhirnya akan terjadi wasilah terjadinya apa? Riba. Paham? Tapi kalau tidak dipersyaratkan mah insya Allah tidak menjadi masalah. Karena yang namanya syariat, Pak, syariat ya al-ibrah fil uqud bil mabani bil maqasid wal ma'ani la bil alfad wal mabani. Bahwasanya yang dianggap dalam akad itu adalah maksud, tujuan, niatnya. Ya. Bukan lafadznya, bukan bentuknya. Misalnya gini. Kang Diki, saya mau ngasihlah, sok saya hibahkan nih handphone saya 1 juta. Taib. Dalam lafadz saya ngomong apa? Hibah. Ngomong apa? Hibah. Hibah itu apa? Memberi. Tapi yang terjadi sebenarnya apa? Jual beli. Kenapa jual beli? Karena ada 1 jutanya. So Kang Dwiki ambillah. Saya ngasih ke Kang Dwiki 1 juta nggak apa-apa. Nah, jadi yang sebenarnya yang dianggap oleh syariat hibah atau jual beli? Hibah atau jual beli? Jual beli. Kenapa jual beli? Nah, gitu. Kalaupun dalam omongannya apa ini? Hibah. Paham? Antum nabung di tabungan. Ya, misalnya titipan, nitip. Kalau yang namanya nitip bagaimana? Nitip itu barangnya kembali harus sama. Saya nitipin uang sekantong ke Kang Eka, Pak Eka, saya simpan uang 1 kantong. Balikin itu yang mana? Uang yang sekantong itu yang persis yang sama, itu namanya nitip. Tapi kalau saya titip ya di Pak Eka, tapi sama Pak Eka dia pakai dulu, tapi saya pakai dulu ya. Oh siap, silakan. Yang penting nilainya balik lagi yang sama. Itu teh nitip atau nginjem? Nitip pinjam. Kacocek. Iya. Berarti itu pinjam, bukan titipan. Kalau titipan mah kembalinya secara utuh, nu eta gitu. Paham? Nah, sekarang kita ke bank misalnya. Ke bank kita nitip. Sebenarnya nitip atau minjemin. Ayo, walaupun lafadznya itu nitip, tapi yang terjadi adalah pinjam meminjam, maka yang dihukumi adalah yang mana? Pinjam meminjam. Paham itu?
Itu yang tadi yang namanya ibroh di dalam akad itu sesuatu yang apa? Yang dianggap itu adalah ketika bil ma'ani. Maknanya apa? Maksudnya apa? Tujuannya apa? Bukan dengan apa? Lafadznya, dengan ucapannya. Maka yang demikian dianggapnya adalah apa yang apa tadi? Yang dianggapnya adalah yang maknanya. Ya, baik. Sekarang begini, contoh. Misalnya apa ya? Contohnya Gojek. Gojek nih. Gojek membeli barang, makanan, GoFood ya, GoFood bukan Gojek. GoFood membeli apa? Makanan. Baik. Kemudian diantarkan ke saya, ke kita konsumen. Saya tanya, yang membeli uang siapa dulu? Uang Mang Gojek dulu, betul ya? Uang punya Mang Gojek. Berarti saya sebagai pembeli meminjam kepada Gojek, betul tidak? Nah, kemudian si Gojek itu ada transaksi lain dengan kita apa? Ongkos kirim. Berarti ada penggabungan antara dua akad. Akad yang pertama pinjam minjam, yang kedua jasa ongkos kirim. Saya tanya, boleh tidak hukumnya? Boleh tidak? Kenapa boleh? Kan tadi menggabungkan dua akad. Apa? Jamil tidak menjadi apa? Syarat. Saya tanya, apakah kalau kita misalnya pakai apa misalnya apa nama tuh GoPay atau apa lagi ya, uang elektronik itu link aja atau apalah, bisa dibayar pakai itu? Bisa tidak? Berarti yang jadi hutang itu dipersyaratkan atau tidak? Diserahkan tidak? Tidak. Kenapa tidak? Karena bisa dengan cara yang lain. Paham? Dan itu tidak menjadi apa? Persyaratan. Artinya mau cash juga boleh. Misalnya begitu ya. Atau mau transfer. Atau mau pakai apa? Dompet apa tadi? Digital dan lain sebagainya. Artinya hutang piutang itu tidak menjadi syarat. Paham sampai sini? Contoh lagi. Just tip. Apa just tip teh? Jasa kecepit. Apa jasa? Apa jasa titip. Antum kemana? Ke luar negeri. Saya pesan, tolonglah saya mau jaket model begini. Siap. Ini harganya 100.000 ya, dengan jasa saya 25. Jadi berapa tuh? 125. Oke lah, siap. Saya ambil ya, siap. Tapi duitnya pakai dulu yang kamu ya. Nah, karena saya lagi di luar atau apalah masalahnya begitu, tidak bisa ditransfer. Saya tanya, apakah hutang piutang yang kita lakukan dengan just tip itu syarat atau tidak? Dipersyaratkan tidak? Sah tidak? Sah tidak? Kenapa sah? Karena tidak dipersyaratkan. Artinya saya meminta tolong untuk apa? Untuk pakai uang dulu. Artinya bukan menjadi persyaratan harus terjadinya just tip itu karena ada hutang piutang. Paham? Jadi hutang piutang itu terjadi karena apa? Karena memang terdesak atau sesuatu karena sesuatu yang lain, bukan dipersyaratkan. Contoh lagi contohnya biar antum lebih paham. Misalnya Kang Dwiki dan Pak Eka, misalnya transaksi jual beli atau hutang piutang dulu lah. Hutang 10 juta misalnya, Pak Eka hutang 10 juta. Kemudian Pak Eka butuh uang juga, akhirnya jual motornya. Kang Dwiki, saya mau jual tuh motor saya. Berapa? 8 juta lah, nggak apa-apa. Karena memang pasarannya berapa? 8 juta. Dijual. Boleh tidak? Boleh. Kenapa boleh? Karena tidak dipersyaratkan. Nah, karena hutang piutang itu tidak ada hubungannya antara hutang piutang dengan jual beli motor. Cuma karena Kang Dwikinya itu banyak duit, maka akhirnya ditawarkan ke Kang Dwiki. Berharap nanti motornya dibalikin lagi ke Pak Eka. Kan gitu, dibikin lagi gitu. Tebel harta ya, misalnya seperti itu. Intinya boleh tidak itu jual belinya seperti itu? Boleh. Kenapa? Karena hutang itu tidak menjadi persyaratan. Paham ya maksudnya ini? Jadi kalau dipersyaratkan baru itu tidak diperbolehkan. Adanya jual beli disyaratkan adanya hutang piutang, maka tidak sah jual belinya. Paham ya? Baik, itu yang pertama. Yang kedua,
B. Syarat takliyah. Ta'likiyah. Ta'likiyah atau syarat adanya keterkaitan dengan yang lain. Misalnya, penjual berkata, "Saya jual mobil ini kepadamu dengan harga 50 juta rupiah jika istriku pulang kerja dari luar negeri." Nah, ini syarat ta'likiyah. Baik, ikhwan. Bahwasanya akad itu ada 3 jenis. Yang pertama namanya akad munajjaz. Apa? Munajjaz. Yang kedua akad mudhof. Yang ketiga akad mu'allaq. Nah, mu'allaq ini ta'likiyah, mu'allaq. Tapi yang pertama apa? Munajjaz. Munajjaz ini langsung saat itu. Saya jual mobil, motor ke siapa? Kang Dwiki. Oke, Kang Dwiki langsung ngasih ke saya uang. Saya jual motornya, saya serahkan uangnya kata Pak Dwiki. Maka itu terjadi jual beli. Nah, akadnya akad apa tadi? Munajjaz. Apa munajjaz itu? Langsung saat itu. Tunai saat itu. Paham? Itu yang kedua. Yang kedua akad mudhof. Mudhof itu apa? Disandarkan. Maksudnya bagaimana? Contoh, saya beli tadi mobil, tapi besok ya transaksinya, uangnya besok. Oh ya siap. Terjadi itu akad itu teh. Tapi mulai berlakunya kapan? Besok. Kenapa? Ya karena besok baru bisa ada uangnya. Paham? Itu namanya akad apa tadi? Mudhof. Jelas tidak mudhof itu waktunya? Kapan? Besok. Nah, yang ketiga akad apa? Yang barusan. Akad apa yang barusan? Mu'allaq. Nah, mu'allaq ini dikaitkan kepada sesuatu yang belum jelas. Contoh misalnya tadi, saya mau beli mobil ini harganya berapa? 50 juta, tapi dengan syarat kalau istri saya udah pulang. Pertanyaannya, kapan pulangnya? Suka. Bisa jadi kawin ini tuh kawin deui. Naudzubillah min dzalik. Atau enggak bisa pulang kenapa? Karena meninggal. Nah, maka ini menurut jumhur ulama terjadi goror. Terjadi apa? Ketidakjelasan. Kan gitu ya? Kapan sih itu istrinya pulang? Kapan istrinya bisa balik? Sudah bisa ditentukan tidak? Kalau tidak, maka tidak sah jual belinya. Maka tidak boleh akad mu'allaq ini dalam sesuatu yang tamlikat. Tamlikatnya sesuatu yang kepemilikan. Jual beli, ijarah, syirkah dan lain sebagainya itu tidak diperbolehkan. Akad apa tadinya? Akad apa tadi namanya? Akad mu'allaq. Ya, maka syaratnya namanya asyarat at-ta'likiyah, yaitu syarat-syarat yang ada kaitan dengan yang lain. Paham? Nah, itu. Tapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ya, itu membolehkan. Apa? Membolehkan. Ya, jadi akadnya terjadi ketika memang itu sudah datang si siapa tadi? Istrinya. Contoh lagi misalnya, saya mau beli mobil ini, tapi dengan catatan nanti ketika istri saya setuju, saya balik dulu nih. Istri saya kan ada di rumah, ya kan ya? Saya liatin dulu ke istri saya. Kalau istri saya setuju, maka akhirnya saya mau beli. Nah, itu akan mudhof atau mu'allaq kira-kira? Mu'allaq apa mudhof? Kenapa mudhof? Karena jelas kan? Saya baliknya kapan? Sekarang kamu baliknya iraha. Nah, kan jelas. Kamu kan tiap hari pulang. Oh, balik atau jatuh balik misalkan begitu ya. Saya pulang ke rumah. Ketika pulang ke rumah, pasti ketemu istri? Pasti insya Allah. Mau kaburnya kecuali lamun teu di paraban. Kakarapan nama tuh. Kakara mencar kan gitu ya. Nah insya Allah ya mana itu dijaga. Oh di non itu di ogo kan gitu ya. Daharna non itu teh basmati wae kan begitu ya. Ada di rumah. Jadi ketika pulang akan bertemu dengan siapa? Istri. Maka itu akadnya akad apa? Mudhof. Maka yang demikian boleh. Paham? Tapi kalau yang mu'allaq itu enggak jelas, Pak. Enggak jelas seperti tadi. Nanti saya mau beli kalau saya misalnya apa ya? Jadi orang kaya. Jelas tuh. Banget tapi beunghareun kan gitu kan ya. Ngomong beunghar gitu misalnya. Itu kan akad mu'allaq atau mudhof itu? Mu'allaq. Paham? Nah, kalau yang ta'likiyah ini maka tidak sah kebanyakan ulama. Ya, kecuali Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan siapa? Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ya, kalau Syekh Utsaimin mengatakan sah apabila tadi ketika yang dijadikan ta'liknya itu sudah ada. Sebelum itu maka tidak sah. Tapi ujung-ujungnya nanti kasihan kepada yang menjual, ngegantung, betul tidak? Ngegantung, nggak jelas. Itu mau dijual ke batur, kumaha ada tos akad, kan gitu ya? Kan saya mau beli mobil nih, saya mau jual mobil ke Kang Dwiki, tapi mempersyaratkan Kang Dwiki dibeli mobil itu kalau pulang siapa?
istrinya. Nah, ketika seperti itu terjadi akad tidak? Sebetulnya terjadi. Maka ketika saya mau jual mobil ini kan kaikat ya usaha Kang Dwiki. Maka ini terjadi kezaliman kepada si penjual. Maka disinilah tidak bolehnya itu. Di situ ada apa? Ada kezaliman, ada doror, ada ketidakjelasan. Kapan ini teh dibeli kan gitu ya? Nah seperti itu. Kecuali tadi DP dulu. Kalau misalkan 1 bulan tidak ada hangus. Nah berarti itu akadnya apa? Akadnya langsung atau akadnya mudhof atau mu'alaq? Saya ulangi ya. Kang Dwiki beli apa tadi mobil ke saya? Berapa harganya? 50 juta. DP 5 juta. Booking fee 5 juta. Tapi mempersyaratkan balik dari istrinya kemana? Dari luar negeri ke Indonesia. Tapi kalau 1 minggu nggak balik, uang ini hangus. Jadi saya berarti akad jual belinya batal. Saya akan jual kepada orang lain. Itu akadnya apa? Akad mu'alaq, akad mudhof atau akad munajaz? Akad DP apa? Iya, akad apa ini? Saat itu terjadi sebetulnya. Karena pasti tidak seminggu, pasti tidak. Hah? Pasti tidak seminggu. Artinya begini kan, kalau seminggu tidak ada maka apa? Hangus ya. Kalau seminggu tidak ada maka ini akan hangus. Berarti ada kepastian nggak buat saya? Ada kepastian. Kemudian tadi kalau sampai seminggu tidak ada, berarti 1 minggu itu milik saya. Barang ini boleh saya jual kepada yang lain. Berarti bukan mu'alaq. Paham sampai sini? Ya, ini insyaallah tentang apa? Syarat ta'liqiyah. Ya, lanjut. C. Persyaratan akad dalam akad, yaitu menggabung 2 akad dalam 1 akad. Misalnya, penjual berkata, saya jual mobil ini kepadamu seharga 40 juta rupiah dengan syarat Anda sewakan rumah Anda kepada saya seharga 5 juta rupiah selama 1 tahun. Jadi ada berapa? 2 akad atau banyak akad di sini ya. Contoh yang real itu leasing. Ya, leasing itu akad yang terjadi apa? Kalau belum lunas, akadnya sewa menyewa. Begitu nanti sudah lunas, jual beli, betul ya? Betul? Maka orang leasing ketika kita belum ketika kita macet 2 bulan saja, motor itu bagaimana? Diambil. Karena menurut mereka milik siapa motor itu? Milik siapa? Milik leasing menurut mereka. Maka itu terjadi jual beli belum? Belum. Terjadinya apa? Sewa menyewa. Kapan terjadinya jual beli? Kalau sudah lunas. Nah, di sini ada apa? Ada gharar. Menggabungkan 2 akad jual beli dengan apa? Sewa menyewa, hukumnya apa? Tidak boleh, haram hukumnya. Maka sahnya tidak jual belinya, sah tidak jual belinya? Tidak. Paham ya? Belum lagi nanti ada apa lagi? Riba kan gitu ya, udah jelas. Zalim di atas kezaliman, waliyadu billah. Ya, itu diantaranya istiratu aqdin fi aqdin, mempersyaratkan 1 akad dalam akad yang lainnya atau menggabung 2 akad dalam 1 akad. Ya, wallah. Lanjut, itu yang pertama ya, merusak apa tadi? Akad. Artinya sah jual belinya tidak? Tidak. Ya, lanjut. Yang kedua, persyaratan yang tidak merusak akad jual beli namun membatalkan persyaratan tersebut. Sekarang masa jual belinya, tapi persyaratannya batal. Contoh. Di antaranya A. Syarat jazai atau persyaratan denda atau kalusul penalti, yaitu persyaratan yang terdapat dalam suatu akad mengenai pengenaan denda apabila ketentuan akad tidak terpenuhi. Persyaratan ini dibolehkan jika objek akadnya adalah kerja dan bukan harta. Misalnya, seseorang membuat kesepakatan dengan kontraktor untuk membangun rumah seharga 500 juta rupiah. Rumah tersebut akan diterimanya setelah 1 tahun sejak akad ditandatangani. Bila mana penyerahannya terlambat, maka kontraktor dikenakan denda dengan pemotongan sebanyak 1% dari harga keseluruhan untuk setiap bulan keterlambatan. Persyaratan ini dibolehkan oleh fatwa Dewan Ulama Kerajaan Arab Saudi. Yang berikutnya, seseorang menjual mobil dengan cara kredit dan memberikan persyaratan denda keterlambatan
pembayaran angsuran kepada pembeli sebanyak 1% dari harga keseluruhan untuk setiap bulan keterlambatan. Persyaratan denda ini termasuk riba yang diharamkan. Nah, bisa nggak membedakan ya? Baik, yang berapa ini? Yang pertama ya, persyaratannya batal, jual belinya sah, akad jual belinya sah, tapi persyaratannya batal. Contoh, Kang Husni ya, namanya teh? Yusuf apa? Kang Yusuf, misalkan saya beli mobil ya atau motor, harganya berapa? 10 juta, dicicil sebulan 500.000. Kemudian Kang Yusuf mempersyaratkan ke saya, Ustadz, kalau nanti telat setiap bulan, kalau telat misalnya ya harusnya kan tanggal 30, satu hari telat itu 1%. Satu hari telat 1%. Kata saya, sepakat. Balik gitu ya. Maka ternyata setelah saya pelajari, ternyata ini riba. Riba bukan? Riba. Maka ketika saya tidak bayar uang keterlambatan itu kepada Kang Yusuf, hukumnya bagaimana? Boleh atau tidak? Boleh tidak? Kenapa boleh? Saya nggak bayar denda, saya telat misalnya, saya betul-betul tidak bisa bayar, saya telat, sehingga saya tidak bayar cicilan kan gitu ya, tidak bisa bayar cicilan. Kemudian saya mau bayar cicilan 5 hari kemudian, kalau secara kesepakatan dengan denda berapa persen berarti? 5% kan tiap hari berapa? 1% plus 5%, betul. Kemudian saya bayarkan hanya pokoknya saja. Nih, saya pokoknya saja. Antum nuntut ke saya, pokoknya nggak mau bagaimana, pokoknya pengen 5%. Nah, yang demikian syarat yang tadi adalah apa? Batal, tidak boleh dipenuhi. Kenapa? Karena itu adalah riba, paham? Tapi jual belinya sah atau tidak? Sah, tidak perlu motornya dibalikin ke Kang Yusuf, gitu. Kenapa? Karena jual belinya sah, ya. Tapi persyaratannya apa? Rusak. Persyaratannya tidak sah, karena persyaratan itu adalah adanya riba. Sementara riba itu haram. Jadi mempersyaratkan sesuatu yang haram tidak boleh. Jadi salah, tidak boleh mempersyaratkan sesuatu yang haram. Sebagaimana yang tadi saya sampaikan. Ya, kata Nabi SAW, as-sulhu jaiz. Perdamaian itu hukumnya boleh, kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Wal muslimuna ala syurutihim. Orang muslim itu berdasarkan syarat yang mereka buat. Illa syarton harama halalan au ahalla haraman, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Sebagaimana tadi riba, berarti kalau persyaratan itu ada, berarti menghalalkan yang haram. Betul tidak? Menghalalkan yang haram karena adanya riba, maka tidak boleh dipenuhi. Persyaratan itu namanya persyaratan yang rusak. Paham? Itu kalau jual belinya kalau dalam konteks adanya uang. Tapi kalau konteks kerja, konteks kerja, apa konteks kerja contohnya? Bukan kasbon. Apa misalnya? Ini misalkan bikin apa ini teh? Gedung, bikin rumah, ya, bikin rumah interior. Perjanjiannya ya bulan April. Bulan apa? April. Tapi kalau terjadi keterlambatan, misalnya bulan Mei, setiap bulan keterlambatan pokoknya dipotong 2%. Total nilainya 100 juta. Ketika 1 bulan itu lewat, ya maka dipotong berapa persen? 2%. Berarti berapa tuh? Ternyata sampai beresnya itu bulan Juli. Berapa telatnya tuh berarti? Berapa telatnya? Kan harusnya April, Mei, Juni, Juli. Berapa bulan? 3 bulan. Berapa persen jadinya? 6%. Dipotong dari 100 juta jadi berapa? 6%-nya? 6 juta. Jadi diberikan kepada si kontraktor itu hanya 94 juta. Dipotong di penalti, ada penalti karena ada keterlambatan. Hukumnya boleh tidak? Boleh. Kenapa boleh? Prestasi. Kenapa boleh? Karena jasa. Karena bentuknya jasa. Bentuknya bukan uang, bukan harta, bukan hutang. Karena dia bentuknya kerja. Paham? Gitu. Bentuknya kerja, bentuknya tenaga, bukan bentuknya uang atau harta. Ya, yang harta mah itu maksudnya ke dalam riba. Paham sini ya? Insyaallah. Lanjut sedikit lagi, satu lagi ya. Yang berikutnya B, persyaratan takyidiyah atau pengikatan atau pengekangan.
yaitu salah satu pihak mensyaratkan hal yang bertentangan dengan kewenangan kepemilikan. Misalnya, penjual tanah mensyaratkan pembeli untuk tidak menjualnya kepada orang lain. Sebagaimana tadi yang sudah disebutkan, ya, yang namanya jual beli itu berpindah ke pemilikan. Terserah kita mau beli, kalau kita sudah membeli, terserah saya mau dijual ke siapapun, terserah saya, betul tidak? Nah, kalau dikekang oleh penjual tidak boleh dijual ke siapa-siapa, tidak boleh ke sini, maka persyaratan itu tidak berlaku. Kenapa? Karena bertentangan dengan tuntutan akad. Tapi jual belinya sah tidak? Sah, tapi persyaratannya tidak. Kenapa? Karena mengekang atau bertentangan dengan tuntutan akad. Tuntutan akad itu apa tadi? Berpindah ke pemilikan. Paham sampai sini? Ya. Jadi contohnya tadi penjual tanah mempersyaratkan pembeli agar tidak menjualnya kepada orang lain. Nah, ini adalah bertentangan dengan tuntutan akad, ya. Maka tidak diperbolehkan, ya. Demikian ikhwan yang semoga Allah muliakan. Nah, ini berkaitan dengan persyaratan dalam jual beli, ya. Mudah-mudahan bisa difahami. Baik, demikian yang bisa disampaikan. Sebelum ditutup mungkin ada yang ditanyakan. Falyatafaddal, ya. Ya, Pak, mengapa? Ustaz, kemarin 3 bulan kebelakang ada rekan kerja saya minta dia datang mau pinjaman buat proyek dia. Kebetulan saya waktu itu kondisi keuangan di kantor sedang muter, ya. Dia merasa Pak kurang lah, saya punya uang lah katanya, karena ini proyek itu berjalan. Saya ada uang, cuma si uang ini hasil saya waktu deposito, Pak. Jadi ada uang hasil deposito saya simpan di rekening, adalah rekening satu itu. Akhirnya saya pinjamkan ke rekan saya itu, ini ada nih uangnya, saya pinjam Pak itu 50 juta, Pak, ya. Saya pikir ini udah masih dilebihin, penting uang itu balik lagi ke saya gitu. Tapi akhirnya si orang itu ngebalikin ditambah 10 juta berapa kemarin. Jadi lebih, Pak. Jadi saya tuh bingung, saya posisi uang itu harus gimana gitu kan. So dibilangin, Pak, iya tolong di lapungan itu, udah bawa aja. Jadi si uang itu balik lagi ke rekening kotor ini gitu, Pak. Jadi posisi sekarang gimana baiknya? Nah, baik. Pertama, uang yang tadi dipinjamkan yang diberikan adalah uang dari uang hasil deposito, riba lah, gitu ya, uang riba. Nah, berarti itu adalah bukan uang yang bisa kita nikmati, paham ya? Nah, kemudian kita pinjamkan, dan Pak Andi sudah tepat, jangan ditambahkan mau uang riba, mau uang apa. Kalau memang itu pinjam meminjam, maka tidak boleh dilebihi, karena akadnya apa? Pinjam meminjam, bayar kapan? Besok, lusa, sekian, ya sekian. Kecuali memang akadnya investasi, paham? Tapi setelah misalnya pinjam nih, dibalikin 50 juta itu, tapi ini alhamdulillah nih ada lebihnya, misalnya ada lebihnya berapa? 10 juta, jadi berapa? 60 juta. Boleh nggak diterima? Boleh. Tapi uangnya uang yang siapa itu teh? Uang halal, uang haram itu teh? Buat Pak Andi ya, Afan ya. Karena uang ini uang apa? Uang riba bukan? Uang riba, dan hasilnya hasil dari uang riba. Maka masukkan yang 60 juta itu masuk ke rekening yang tadi teh ya khusus gitu. Jadi bertambah rekening ribanya, jangan itu maksudnya. Jadi yang bertambah teh jangan rekening yang halalnya bisa lagi. Ini ya. Tapi boleh tadi dimanfaatkan kepada orang lain diberikan, itu hukumnya apa? Boleh. Kalau uang riba, ya, kata siapa? Asy-Syaikh Utsaimin dan para ulama yang lain, itu boleh ditransaksikan, mau diberikan, itu boleh diwariskan kepada siapa? Kepada anak dan istri. Yang tidak boleh itu dinikmati oleh bersangkutan, gitu ya, paham? Tapi kalau diberikan kepada buat umi, tapi ini tidak dianggap sebagai kebaikan dari kita. Kenapa? Karena ini bukan uang kita sebetulnya, mah. Paham? Nah, jadi intinya adalah tadi ditambahkan ke rekeningnya yang tadi itu, jangan ke yang 10 juta ya untung yang iya kan belah dia. Nah, jangan masukkan ke situ, nggak apa-apa gitu ya. Demikian Pak Andi, perbanyak aja nggak apa-apa yang begituan. Ya, mangga. Hukumnya kalau menerima gaji lewat rekening bank gimana, Ustaz? Baik. Bank itu ya tidak 100% ribawi ya, semuanya adalah haram.
Artinya seluruh apa? Maksudnya begini. Kan kalau kita transfer itu hukumnya halal atau haram? Boleh tidak? Halal transfer, apalagi misalnya ya transaksi bank itu tidak seluruhnya apa? Haram, itu satu. Yang kedua, pertanyaannya tadi teh, kalau menerima gaji dari mana tadi? Lewat bank. Nah, yang terjadi ketika di bank itu apa? Pinjam meminjam atau apa tadi teh? Simpanan atau titipan atau investasi? Pinjam apa? Meminjam. Nah, ketika Bapak tidak mengambil lebihnya ya, atau lebihnya itu disimpan di tempat khusus begitu ya, maka insya Allah Bapak tidak masuk ke dalam apa? Masuk ke dalam orang yang memakan harta riba. Atau yang lebih baik mah ke bank yang bersangkutan agar tidak ada tambahan. Kan sekarang bisa ya, kepada orang yang bank konven juga atau bank syariah, apalagi ya bank konven saja sekarang bisa. Saya tidak mau nambah, abang mah atoh kan begitu ya. Bank mah apa? Atoh, alhamdulillah gitu. Artinya berarti enggak alhamdulillah, kita syukur kita gitu ya, alhamdulillah muslim. Syukur senakan begitu ya. Artinya apa? Ini sebuah untung buat mereka mah gitu. Nah, tapi buat kita terhindar dari dosa. Allah alam, ada sebagian ustadz atau sebagian ya ada ikhwan lah ya yang mengatakan nggak apa-apa. Artinya kita nabung ke bank konvensional, ribanya juga kita ambil tapi tidak kita manfaatkan, tapi kita untuk masuk ke dalam apa? Yang lain dan lain sebagainya. Kalau saya berpendapat, kalau saya pribadi, karena ketika terjadi akad itu, maka itu yang terjadi akad apa? Riba. Betul tidak? Walaupun kita tidak mengambilnya, berarti kita sudah mentransaksikan atau mengakadkan akad yang riba. Jadi lebih baik mending apa? Mending kita ajukan, walaupun misalnya apa tadi lebah gitu duitnya yang tadi tidak dimanfaatkan, tapi kita terhindar dari riba. Tapi kalau sudah terjadi, nah ini sudah terjadi, kita buka rekeningnya waktu kita masih belum tahu, pokoknya nabung gitu kan ya. Nah, maka saat itu uang yang nanti ada kelebihannya, betul itu mah tidak perlu dikembalikan kepada siapa? Si bank. Kayak tadi Pak Andi itu simpan di rekening yang khusus gitu, bukan untuk kita nikmati, tapi kita berikan ke yang lain yang memang lebih apa tadi? Lebih membutuhkan atau sesuatu yang mungkin nanti bisa bermanfaat, bisa bikin ini, bikin itu, bikin jalan dan lain sebagainya. Insya Allah akan lebih bermanfaat. Tapi kalau dari awal lebih baik transaksinya jangan yang berbau apa tadi? Riba. Jadi boleh tidak mengambil rekening dari bank? Ya, insya Allah boleh gitu. Nah, makanya apabila memungkinkan, kata para ulama, Syekh Utsaimin dan sebagainya, kalau bisa memang rekeningnya dikosongkan. Tapi kan nggak mungkin juga ya mengkosongkan apa? Rekening gitu. Apalagi rekeningnya di dalamnya apa? Miliaran, ratusan juta, kumaha nyimpanna di mana haradese kan begitu. Maka itu hal-hal yang memang tidak memungkinkan untuk dilakukan, demikian ya. Jadi intinya boleh tidak menerima gaji dari melalui apa tadi? Nah, insya Allah tidak masalah ya. Wallahu a'lam. Demikian. Ya Pak. Kalau jual beli nilai semacam money changer, terus sekarang kan lagi namanya trading online gitu, gimana menurut Baik. Ini pembahasannya bisa 1 jam ya. Nggak apa-apa lah ya. Saya simpulkan saja. Pertama, tentang jual beli uang. Sebagaimana yang sudah kita bahas, jual beli uang boleh tidak? Boleh tidak? Tidak boleh. Boleh. Siapa boleh? Kan jual beli itu ada kemarin itu ada jual beli barter kan itu ya. Jual beli sorf itu jual beli uang. Boleh tidak? Boleh. Kita membeli real, boleh tidak? Boleh tidak? Itu jual beli bukan? Jadi hukum jual beli uang boleh. Kita mau beli dolar, mau beli real, mau beli dolar Singapura, silakan jual beli. Nah, tapi ada apa? Ada ketentuannya, ada patokannya. Kalau uangnya sejenis, apa uang sejenis contohnya? Rupiah dengan rupiah. Syaratnya 2. Syaratnya berapa? 2. 1. Tunai. Harus apa? Harus cash. Jangan sampai begini. Yang satu saat ini, yang satu besok. Tidak boleh. Saat itu tunai, diberikan, diambil. Tunai. Yang kedua syaratnya
harus nilainya sama. Kalau Bapak uangnya 100.000, yang ini juga 100.000, tidak boleh 102.000, 110.000 tidak boleh. Maka ketika kita meminjam untuk lebaran, bukan meminjam, menukarkan uang lebaran, ya 100.000 jadi berapa? 100.000 jadi 110, betul ya? Kita bayar 110 jadi 100.000. Maka ini tidak boleh. Paham? Tapi kan ada ongkos. Berikan dulu 100.000-nya, uang 100.000, ambil 100.000. Ini ya buat ongkosnya ini. Akadnya buat apa ini? Buat ongkos, buat jasana. Nih, boleh tidak begitu? Boleh gitu mah. Tapi kalau tadi langsung 100.000 ambil 110 ambil 100.000. Berarti itu akadnya adalah jual beli uang yang tidak senilai. Uang yang sejenis yang tidak senilai tidak diperbolehkan. Harus senilai. Ini 1 juta, ini pun 1 juta. Dan yang kedua apa tadi? Enggak, bukan. Apa syaratnya yang kedua tadi? Satu nilainya sama, yang kedua apa? Harus tunai itu. Tapi kalau uangnya berbeda, jenisnya berbeda. Contohnya satu apa? Dolar, yang satu rupiah. $1 ditukar dengan 10.000, boleh tidak? Boleh, ini mah nilainya berbeda. Tapi syaratnya hanya satu apa? Cash, tunai. Jadi Bapak beli uang itu, kemudian bayar sekian, gitu. Paham ya? Kemudian yang kedua tentang forex ya, tentang trading. Kan forex ya, foreign exchange, penukaran uang uang asing, kan begitu ya? Atau jual beli kayak emas hanya nilai aja. Ayo, betul. Ya itu sama ya. Jual beli apa? Emas. Sekarang jual beli emas online. Jual beli uang apa? Online. Ketika kita beli 1 gram, gitu ya. Kita uangnya transfer. Emasnya kapan? Emasnya ada tidak? Apalagi itu tidak ada. Berarti bukan goror lagi. Itu mah tidak boleh ya. Artinya mengandung ya ada goror, ketidakjelasan. Maka tidak boleh menjual. Jangankan Pak tidak ada yang fisiknya. Sekarang kita bayar fisiknya 2 hari atau 3 hari kemudian. Maka itu pun tidak diperbolehkan. Walaupun fatwa DSN itu boleh kalau transaksinya spot namanya. Spot itu jangka waktunya 2 hari. Karena 2 hari ini adalah jumlah waktu patokan standar internasional yang tidak bisa dihindari. Tapi ternyata Pak, yang spot, yang apalagi yang option dan lain sebagainya katanya, nah itu adalah transaksi untuk darat gitu. Maksudnya yang real. Kalau untuk yang pasar modal atau pasar forex dan sebagainya, itu ternyata mereka tuh punya ini tersendiri, Pak. Jadi tidak berdasarkan yang real yang ada di mana di alam nyata. Maksudnya bukan satu forum. Ya, maksudnya kalau misalkan saya ke tukang tukar money changer, saya datang, itu kan real itu. Nah, ini ada khusus saya lupa lagi ya, yang forex seperti ini ada punya dunianya sendiri, Pak. Harganya berbeda dengan yang ini gitu. Jadi ternyata ya saya baca saya lihat dan saya pelajari begitu ya dari orang-orang yang pernah berpengalaman, yang dulunya pokoknya aktivis lah begitu, tapi alhamdulillah sudah taubat. Ternyata diberedelin dijelaskan sedetail-detailnya bahwa yang terjadi di situ adalah betul-betul judi, betul-betul kimar, betul-betul terjadinya spekulasi, bukan untuk menjual beli barang, bukan, tapi betul-betul untuk sesuatu yang diharamkan, waliyadzubillah ya. Maka lebih baik dihindari yang namanya forex yang demikiannya, itu sudah tidak benar. Kalau mau beli yang tadi mah tidak masalah. Bapak pergi kemana misal tadi? Ke money changer, kita beli gitu ya. Kemudian nanti jual lagi, boleh tidak? Boleh itu mah ya, dengan catatan tadi persyaratan yang tadi disebutkan ya. Allah alam. Demikian? Ya. Kayak saudara dulu pinjam uang tahun 80-an ke orang tua. Itu jual rumah dan dibayar baru 800.000. Tahun 8 ya sekitar 80 sini lah, bayar 800.000. Dan sisa masih ada 2 juta sampai sekarang. Nah, untuk menghitung dari tahun dulu sampai sekarang gimana, Ustaz?
Jadi beli pinjamnya 2 juta itu dulu gitu. 2 juta 800. Dulu kan bapak punya rumah. Dulu ya. Dijual sama saudara. Dipinjam uangnya semuanya 2.800.000 baru dikembalikan 800.000. Ya. Sisa 2 juta. Sisa 2 juta. Ya. Kata para ulama, ketika pinjam meminjam yang sampai berlarut-larut sampai nilai pinjamannya itu jatuh, ya. Kalau pinjamannya itu karena kelalaian dari si peminjam, maka boleh dikonversikan ke nilai yang saat ini. Paham maksudnya? Hah? Maksudnya begini, kalau dulu 2.800.000 saya bisa beli rumah model seperti ini. Nah, kalau sekarang model rumah seperti itu berapa harganya? Oh, misalnya 200 juta. Berarti jadi berapa? 200 juta. Boleh seperti itu. Apabila apa? Apabila si peminjam dalam keadaan lalai, sengaja jatuh temponya itu. Kalau bener mah tidak mungkin sampai berapa tadi? Tahu udah 80 sampai? Enggak, maksudnya gini, maksud saya. Kalau orangnya benar, tidak mungkin tahun 80 sampai tahun sekarang berapa tahun? 40 tahun nggak dibayar barat, nggak mungkin kalau orangnya benar. Paham nggak? Berarti ada sesuatu kan? Ada sesuatu yang sengaja ditunda-tunda, dia punya uang tidak dibayarkan. Berarti dia sengaja menunda-nunda pembayaran. Maka orang yang menunda-nunda pembayaran seperti ini, ketika nilainya jatuh, kata para ulama, boleh sebagai ini hakim ya, kepada hakim, boleh hakim menjatuhkan nilainya sesuai dengan konversi saat ini, saat saat existing gitu ya. Orang saudara saya itu udah meninggal. Dan itu Aduh. ada saksi. Iya. Besok teh Anda mau ke Subang untuk ngurusin gitu. Ya, intinya yang namanya orang meninggal itu mewariskan harta atau bisa jadi mewariskan hutang, ya kan? Hutang kewajiban siapa? Kewajiban ahli waris. Jadi boleh antum sampaikan kepada siapa? Ahli waris begini begitu ya. Karena bagaimanapun itu jadi tuntutan nanti dia di akhirat. Kalau keluarganya paham ya, kalau keluarga anaknya tahu bagaimana ini, nanti bapaknya nih gimana nanti di akhirat, dia pasti akan bertanggung jawab gitu. Minimal mendiskusikan kekeluargaan dengan antum. Ini gimana nih solusinya? Dulu kan 2 juta. Sekarang gimana, saya nggak ada uang, adanya sekian misalnya gitu ya. Itu terserah keridhaan antum begitu. Paham? Jadi intinya adalah boleh nanti antum sampaikan ke siapa? Ke ahli warisnya dengan cara yang baik-baik ya. Mudah-mudahan bisa selesai dengan kekeluargaannya insyaallah. Demikian. Ada lagi? Ya. Ustaz, misalnya kalau anak pesan makanan tapi ke teman, ternyata teman saya pesan online pakai di transfer lah, kayak pakai dompet digital. Cuman kan anaknya nggak tahu kadang pakai promo atau enggaknya. Kalau misal tiba-tiba si pesanannya pakai promo, berarti kan ada ribanya kan kalau pakai dompet digital gitu kan. Nah itu hukumnya kalau anak nggak tahu kadang pakai promo atau enggak. Jadi gimana? Baik. Tentang dompet digital ya. Kalau diskonnya oleh dompet digital, karena kan kita ketika ke dompet digital itu, kalau kita ada uang berarti yang terjadi adalah qard atau pinjam meminjam, betul ya? Pinjam meminjam. Karena kita bisa ambil kapan saja, kita gunakan kapan saja. Nah, setelah itu kalau misalnya ketika si dompet digital itu memberikan diskon, maka itu ada manfaat bagi si penyimpan yang memiliki uang. Artinya berarti ada riba di situ. Ya, tapi kalau diskonnya oleh pihak ketiga maka tidak masalah. Gitu. Paham? Kayak bisa kalau pesannya di Shopee terus kalau bayar pakai Shopee Pay. Ya, jadi artinya Shopee Pay memberikan diskon. Berarti kan yang memberikan diskon siapa? Shopee Pay. Shopee Pay itu yang dihutangkan bukan? Yang dihutangkan, yang diberi apa? Hutang kan kita uang kita di Shopee Pay. Nah, berarti ketika Shopee Pay memberikan lebihnya, berarti itu adalah atau manfaat itu adalah riba kan itu. Nah, apabila kita tidak ada uang di situ, tidak ada uang, kan nol. Kemudian ada apa? Diskon. Ada apa? Diskon. Itu manfaat hutang piutang bukan? Kita punya uang nggak di situ? Hah?
Nah, maka kalau misalnya kita mau Shopee Pay atau apa, kita kosongkan itu. Tidak ada apa? Tidak ada uang sama sekali. Itu ada hutang kan kita ke Shopee Pay tidak? Kalau Shopee Pay memberikan kepada kita apa namanya? Diskon, itu ada karena hutang piutang kita bukan? Hutang piutang bukan? Ada nggak uang kita di situ? Berapa? Berapa uang yang ada di Shopee Pay kita? Saya tanya ya, kalau misalnya kita masuk ke Shopee Pay, tidak ada uang sama sekali, ada berapa itu teh? 0. Kemudian datang diskon kepada kita. Diskonnya itu karena hutang piutang bukan? Kita punya hutang bukan? Hah? Kita menghutangkan ke Shopee Pay tidak? Berarti ketika mereka diskon itu ada riba bukan? Kenapa tidak? Karena tidak ada hutang piutang dengan kita, paham? Jadi bagusnya kalau antum maupun Shopee Pay, jangan ada apa? Ada uang di situ, dikosongkan saja. Baru ketika kita ada transaksi ini sekian nilainya, sekian saja. Apa isinya teh sesuai dengan apa? Nilai transaksinya, maka itu yang lebih selamat. Paham? Jadi diskonnya itu, promo itu teh bukan karena hutang piutang yang kita miliki di situ, tapi karena apa? Karena memang penawaran aplikasi, gitu kan? Walaupun ini, nah disinilah yang letak perbedaan itu. Ada yang mengatakan itu mah bukan hutang piutang, itu dari aplikasi. Maka ada yang membolehkan itu Shopee Pay itu, karena bukan apa? Bukan hutang piutang. Tapi kata DSN saja sudah jelas bahwa ya dompet digital itu adalah apa? Hutang piutang. Bukan al-ijaro al-muntahid al-ijaro al-musufah fidimah atau al-bai' al-musuf fidimah. Jual beli yang dinantikan. Maksudnya begini. Kalau misalnya kartu tol, kita isi berapa? 100.000. Itu tidak boleh kita ambil. Misalnya, uangnya tidak boleh kita ambil, hanya boleh digunakan untuk parkir, untuk tol dan lain sebagainya. Berarti kita udah bertransaksi belum di sini? Saya tanya, udah bertransaksi belum? Sudah. Terjadi apa? Jual beli sebetulnya. Saya beli apa? Manfaat di situ. Jual beli apa? Manfaat. Tapi penggunaannya nanti untuk apa? Ini. Tapi saya tidak bisa mengambil uang ini. Paham? Berarti ini bukan hutang piutang di sini. Jadi kalau nanti tol ini misalnya memberikan kepada diskon, itu memberikan kita diskon berarti bukan riba. Kenapa? Karena ini adalah jual beli real. Paham? Tapi kalau misalnya kita bisa ambil kapanpun, nah hati-hati. Maka itu adalah apa? Hutang piutang. Paham? Nah, maka lebih baik tidak ada apa tadi? Saldo di situ. Maka kita selamat, tidak ada hutang piutang. Enggak ada hutang piutang dengan Shopee. Hutang piutang apa? Enggak ada punya uang apa-apa gitu. Paham enggak? Kalau ada uang, nah maka disitulah yang dikhawatirkan itu menjadi apa? Riba ya. Wallahu a'lam. Ya, kenapa Shopee bisa seperti itu? Karena yang menjadi patokan itu bukan hanya kita, tapi seluruh akun, seluruh orang kan ya. Jadi antum yang kosong, yang lainnya apa? Ada atau tidak? Nah, jadi bukan hanya uang antum saja yang jadi permasalahan, tapi seluruh uang. Paham ya? Nah, tapi bagi kita pribadi, insya Allah kita terhindar dari jerat apa? Riba. Kenapa? Karena tidak ada hutang piutang dengan kita. Paham? Nah, kalau seluruh orang seperti itu dikosongkan, kumaha kira-kira Shopee? Gitu. So antum nggak WA ke tukang Shopee gitu ya. Kosongkan kabeh gitu. Nah, seperti itu. Seperti itu. Mungkin mau diskon kayak kelamaan. Insya Allah ya. Begitu ya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya. Sampai tahajud dah. Ya, mangga. Ustaz, mau nanya yang tadi yang persyaratan yang tidak merusak akal jual beli namun membatalkan persyaratan. Ya. Nah, itu kan misalnya tadi kalau Ustaz contohkan 1% itu kalau misal didenda nggak dibayar karena riba itu nggak jadi masalah. Kalau misalnya bentuknya hutang piutang uang, ya, tidak boleh adanya denda karena itu adalah riba. Tapi kalau bentuknya kerja misalnya apa? Tadi bikin apa ini teh? Meja seminggu. Kalau lewat dari seminggu, tiap 1 hari 1% nih dipotong.
maka boleh tidak? Boleh. Kenapa? Karena bentuknya jasa, bentuknya tenaga, bentuknya kerja, bukan bentuknya uang gitu ya. Tapi kalau misalnya antum jual beli meja, jual beli nih. Ya, tapi dengan kredit di 2 bulan kan. Cicil jadi 250, 500 ribu harganya. Tapi kalau terjadi telat, antum harus bayar 2% dari nilai cicilan. 250 ribu 2%-nya. Berarti antum bayar karena telat tambah 2%. Nah 2% itu antum tidak bayar. Kenapa? Karena ini adalah riba. Paham? Jadi artinya denda itu karena adanya hutang piutang yang kaitannya dengan uang, bukan kaitannya dengan kerja atau jasa atau tenaga. Gitu maksudnya? Ya, kalau contohnya ini kayak saya di kantor gini, Ustaz, kalau misal bulan November ini tuh biasanya kita tuh misal kontrak sama rekanan tuh 500 juta. Kontraknya tuh sampai Desember, tapi karena persyaratan bulan November itu kalau di negara tuh dibayar, tapi dia dipersyaratkan menjaminkan uang di bank atau asuransi itu. Jadi dari negara membayar full 100%, tapi progres itu masih 50%. Garansi bank. Nah, tapi dia pakai garansi bank atau asuransi. Nah kan itu asuransi itu ya ada riba-ribanya. Nah itu gimana? Tapi kalau misal dia nggak membuat itu, si uang itu teh nggak akan bisa cair, nggak akan keluar. Nah kalau misal nggak membuat persyaratan itu, dibayarnya nanti tahun depan bulan Maret atau bulan Mei gitu. Ditutangkan sama negara di tahun depan. Ya. Itu bikin pusing kerjaan tuh. ini Anda terus terang belum paham ya maksudnya. Enggak ngerti maksudnya kumaha itu apa kontrak jalan atau kontrak apa tadi teh? Rumah kan gitu nilainya berapa? 500 juta. Nah, kontrak rumah. Bikin rumah 500 juta. 500 juta misal kontraknya tuh bulan dilaksanakannya itu selama 3 bulan. Ya. 3 bulan dari bulan Oktober, November, Desember. Ya. Nah, tapi kalau di bulan November itu tuh akan dibayar 100%. Ya. Nah, padahal November akan dibayar 100% walaupun belum selesai. Belum selesai, tapi ada syaratnya. Dia harus menjamin. Siapa yang menjamin teh? Yang kontraktornya, pelaksananya. Antumnya berarti kan antum pakai kontraktor ceritanya. Kalau misalnya kontraktor, tapi karena harus diperhatikan bikin jaminan uang sisa pekerjaannya atau membuat asuransi senilai nanti ada hitungan asuransinya harus membuat polis senilai berapa gitu dari asuransinya biar persyaratan si uang itu bisa pemerintah kita coba tahu Ustaz. Kita lepas diri sama pemerintah. Jadi diri pikiran. Enggak lah ngobrol khusus ya. Saya berbilang berat itu namanya. Soalnya proyeknya 500 juta ya. Mending minta bagian Ustaz. Ya, Pak Diki satu lagi terakhir apa? Kadang kan ada yang jual beli, misalkan kita menjual satu barang, tapi akan dibayar. Nanti kalau udah dijual rumahnya, kita jual motor. Nah, si motor ini tuh ada yang minat, tapi nanti dijual dulu. Kalau kita jual dulu rumahnya, itu kan keikat akad atau taklikiyah. Iya, berarti tadi taklikiyah. Kan nggak jelas kapan dijual rumahnya. Berarti itu belum terjadi akad. Jangan jadikan ini memang belum terjadi akad. Berlepas diri. Ya. Ini belum terjadi akad. Kenapa ya? Karena memang nggak jelas kan kapan rumahnya itu terjual. Ya, itu berarti taklikiyah tadi. Ya. Demikian. Allah alam. Ya. Kita jadi numpang EKW-nya. Demikian yang bisa disampaikan. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.